Shalom. Wah, ini suasana minggu pagi ini agak berbeda ya. Berbedanya oleh karena warna dominasi merah dan putih. Itulah lambang negara Republik Indonesia. Jadi semua kita hadir di sini dengan sukacita, dengan semangat merdeka. 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 Bangsa kita juga merdeka. Tapi jangan lupa bahwa secara prinsip kita anak-anak Tuhan juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Dan kemerdekaan dalam Kristus itu lebih penting daripada kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia ini. Kenapa? Ada nilai yang berbeda di sana. Jadi, mari kita mau belajar sedikit tentang merdeka dalam Kristus. Khotbah tidak boleh panjang karena kita ada rangkaian acara perayaan. Ada syukuran makan bersama juga. Syukur bagi yang nggak masak, belum sarapan, haleluya. Berkat jasmani dan rohani, amin. Nah, saudara-saudara, tema kita merdeka dalam Kristus. Nah, lanjut. Apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Nah, ini dia. Melalui kata merdeka ada berapa kata itu? 6, 7 ya. 7 huruf. Satu kata 7 huruf. MERDEKA 7. 7 itu angka sempurna kalau di Alkitab namanya. Hari ke-7 Tuhan memberkati seluruh ciptaan, ya kan? 7 itu hari ibadah, hari Minggu, ya kan? Hari kebangkitan. 7 itu 7 jemaat di kitab Wahyu gitu kan. Jadi 777 itu katanya angka sempurna di Alkitab. Jadi ada merdeka juga artinya kita ya sempurna. Nah, yang pagi ini saya kalau kasih penilaian, ada enggak lomba? Saya enggak tahu ini juri tim apa siapkan lomba berkostum yang dapat juara apa tidak? Enggak ada. Oh, kalau enggak ada, yang dapat juara dalam hal berkostum adalah pakaiannya betul-betul merah atas, putih bawah. Ayo, siapa yo? Enggak ada. Ada. Pasti ada. Pak Markus kayaknya ya kan, nah, itu Pak Markus. Tapi ada hitam sedikit di atas. Ah, ini kurang. Ada enggak yang kira-kira? Wah, betul-betul mereka kan? Bu Suandi juga. Wah, kita yang lain ini masih kurang merdeka. Saya sudah merah, tapi merahnya kurang berani ini ya. Ditutup abu-abu lagi ini, merdeka masih abu-abu. Jadi ada yang kurang betul-betul merdeka ini ya. Tapi kalau baju merah, bawah merah, tapi kalau sepatu hitam, bagaimana? Harusnya putih bawah, jadi merah putih, sempurna. Ada enggak yang betul-betul merdeka di depan kita dengan kostumnya? Berani tampil di depan, saya kasih hadiah langsung. Ini spontanitas ini. Ayo, yang yakin diri, saya merah putih, saya Indonesia. Berdiri, kita lihat dari rambut sampai bawah. Ada merah putih, saya merah putih. Nah, mari kita nilai. Yang merah putih, saya merah putih. Ya. Menghadap ke jemaat saja. Coba lihat, sepatunya bagaimana? Iya, tapi sepatunya harusnya putih kan? Karena yang sempurna itu merah putih, tidak ada campur lain-lain. Jadi siapa yang harus gugur dari di depan ini? Kita gugurkan satu-satu, tinggal satu ya. Ayo Bapak Ibu coba lihat. Yang harus gugur Ibu Wandi.
Minta maaf Ibu Wandi. Nah. Jessica juga harus gugur karena sepatunya ada biru. Dan Ibu Diana menghadap ke depan lagi, kita mau nilai. HP-nya hitam. Bagaimana menurut jemaat? Kira-kira Ibu Diana mendekati sempurna merdeka? Mendekati 99,9 ya. Harusnya Ibu cat rambut juga merah. Hah? Lu jemaat masih menilai. Ini Ibu di depan dewan juri semua ini. Oh Pak Wandi. Pak Wandi sampai Pak Wandi sampai ngintip dari ujung rambut sampai ujung kaki. Haleluya. Nah, jadi Ibu Diana layak mendapat juara 1 dari segi kostum. Ya. Dapat hadiah, Bu. Merah. Nah, ya. Ya sudah. Nah. Masih ada 1 lembar kalau memang ada yang yakin diri sempurna, maju. Enggak ada. Ya sudah. Saya spontanitas karena tadi saya tanya kode dari panitia, mereka tidak buat acara itu. Harusnya kasih buat ya juara 1, juara 2, juara 3. Tahun depan. Tapi tahun depan 17 tidak pasti hari ini. Ya itu sedikit sukacita kita. Jadi sudah lihat ya, ciri orang yang betul-betul merdeka, merah putih gitu kan. Nah melalui kata merdeka itu ada beberapa ciri orang merdeka dalam Kristus. Yang pertama, baca bersama 2, 3. Orang yang mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Itu penting. Pembebasan dari kuasa dosa. Firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yakin. Supaya merdeka, Kristuslah yang telah memperjuangkan kita dalam kemerdekaan. Itu bukan usaha kita. Itu bukan hasil jeripaya kita. Itu juga bukan usul kita loh. Tapi belas kasihan Allah. Yang mau berupaya mati di kayu salib. Melepaskan kita dari ikatan dosa. Supaya kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan itu inisiatif Tuhan. Ini dasar iman kita yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Mengapa saya percaya Kristus satu-satunya juru selamat saya, dan hanya dialah jalannya pembebasan dari dosa. Dialah yang benar. Dialah membebaskan kepada kehidupan, karena dia betul mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, di situ dikatakan supaya kita itu sungguh-sungguh. Enggak, tadi Jessica masih ada yang hitam. Sungguh semua. Kristuslah yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu? Percaya? Ya. Yang kedua. Merdeka itu ciri-ciri orangnya, orang yang punya hubungan yang erat. Jadi erat membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sudah merdeka, kita mau bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Contoh suami istri. Kalau namanya suami istri harus hubungan yang erat. Amin. Sampai berpelukan, sampai di tempat tidur, sampai kemanapun pergi bersama-sama. Tidak boleh pisah. Istri jalan lain, suami jalan lain. Hawa jalan sendiri, akibatnya jatuh dalam dosa. Jadi seperti suami istri, erat dalam hubungan. Ya walaupun banyak suami istri pergi bersama, tapi hatinya nggak sama. Ya,
Apalagi kalau sudah masalah beli baju. Wah, ini dia. Ibu-ibu seleranya lain, bapak lain. Jadi kita juga demikian, erat hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan waktu-waktu doa kita? Hubungan dengan Tuhan bukan secara pribadi saja, pasti berdampak kepada lingkungan sekitar. Hubungan dengan Tuhan berdampak kepada lingkungan keluarga dekat pertama-tama. Bawalah keluarga kepada Tuhan. Berdoa, itu orang yang betul-betul sudah merdeka dalam Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah sampai hari ini sudah terbukti rindu dekat dengan Tuhan. Amin. Dalam keadaan susah, senang, kaya atau miskin, pergumulan apapun juga, saya mau tetap dekat dengan Tuhan. Itu berarti Anda sudah merdeka. Yang angka yang huruf yang ketiga, baca bersama 2, 3. Rajin melayani dengan roh yang bernyala-nyala. Ini dia. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang sudah merdeka, rohnya bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, rajin melayani Tuhan. Itu panggilan hidup kita. Kenapa rajin melayani Tuhan? Karena kita mau balas kasih Tuhan dengan apa, saudara? Kita katakan, Tuhan inilah hidup saya, inilah waktu saya, pakailah saya selama saya masih hidup untuk membalas betapa besarnya kasih-Mu. Tidak terhitung, seperti Paulus mengatakan, betapa dalam, tinggi, luas, lebar kasih Tuhan, tidak terhingga. Itu yang sudah diberikan kepada kita. Itulah perjuangan kemerdekaan sampai titik darah yang terakhir. Yesus sudah melakukan itu, karena sekarang sebagai balasan kita nggak punya harta kekayaan apapun yang melimpah di dunia yang bisa mengimbangi betapa besarnya pengorbanan Tuhan itu. Dan kita hanya sekarang dengan melayani Dia. Amin. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Itu yang kita perbuat. Yang berikut, rajin merdeka. D, huruf yang berikut, dengan iman menghadapi semua masalah. Kita sudah merdeka, tapi masalah selalu ada. Bangsa-bangsa sudah merdeka, selalu ada masalah. Siapa bilang gak ada? Bahkan ada tentangan dari negara lain ingin caplok negara yang sudah merdeka pun. Itu kenyataan di dunia ini kan. Masih ada masalah banyak dalam negara, walaupun negara merdeka. Masalah ekonomi, membangun sistem politiknya yang baik, membangun infrastruktur, membangun banyak hal. Nah, jadi sudah merdeka, kita perlu dibangun. Nah, kita dengan iman menghadapi semua masalah, membangun hidup di dalam Tuhan. Amin. Dengan iman hadapi semua masalah. Lompatan iman kita dari kegagalan menuju kepada kesuksesan, kita berani bertindak dengan iman karena kita tahu ada yang menolong kita, ada yang siap menerima kita. Saudara lihat gambar itu menarik juga ya. Kenapa anak kecil itu berani melompat? Karena dia tahu papanya lagi menunggu menyambut dia. Kalau tidak, lompat sendiri, mati di situ. Nah, kita juga berani melompat karena ada Tuhan. Amin. Karena ada Tuhan. Lanjut, ada teksnya menolong kita untuk memahami bahwa Roma pasal 1 ayat 17, Galatia 2 ayat 19-20 mengajarkan bahwa sebab di dalamnya, dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Galatia mengatakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Jadi orang merdeka adalah orang yang dengan iman, hidupnya dengan iman. Amin. Hadapi semua masalah dengan iman. Amin. Masih punya iman Bapak Ibu ya. Orang yang teguh dalam iman, masih punya iman yang teguh,
Masalah demi masalah dia akan hadapi. Bahkan dia dengan kekuatan iman, dia bisa katakan begini, selamat datang kepada masalah. Ya kan? Selamat datang masalah. Karena dengan iman itu, dengan masalah itu adalah ujian lompatan iman. Lulus hadapi masalah, ada berkat menanti, ada next level, naik level lagi. Kalau kita lewat masalah demi masalah. Amin Bapak Ibu. Dengan iman hadapi semua. Lanjut. Merdeka. Huruf E. E itu adalah apa? 2, 3. Evaluasi diri demi mencapai yang lebih baik. Orang mereka ingin mengevaluasi diri. Selalu datang pada Tuhan. Tuhan, dosa saya apa? Minggu ini aku mau minta ampun. Tahun ini aku mau minta ampun. Aku mau lebih baik lagi dari hari kemarin. Selalu evaluasi persiapan seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, mereka siapkan kurang minyaknya. Siapkan menanti kedatangan Tuhan. Saudara, ini kita juga siap menanti kedatangan Tuhan, betul? Nah, saya kemarin minggu lalu kaget dengar sebuah YouTube khotbah seorang pendeta di Depok, saya lupa namanya, dari GBI. Dia bilang begini, percaya tidak percaya, ini ada seorang di Amerika yang mati dan bangkit lagi. Nah, mati bangkit, ketika dia mati dan bangkit, dia beritahu kepada banyak orang, kenapa saya bangkit? Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus suruh saya kembali dulu. Dan beritahu kepada semua orang bahwa Tuhan akan datang. Tanggal 23 dan 24 September itu hari pengangkatan. Nah bulan depan ini Hizkia ulang tahun tanggal 24. Jadi kamu tidak rayakan di sini lagi nak. Sudah terangkat. Nah kalau saya 5 September masih rayakan dulu. Baru terangkat. Nah ada YouTube itu. Saya ini pendeta saya sampai salah khotbah betul. Dia bilang terserah mau percaya tidak percaya. Tapi kita juga tidak tahu. Kalaupun betul puji Tuhan, tidak pun puji Tuhan. Lah kalau misalnya betul, maka ini adalah waktu persiapan diri, evaluasi diri ya. Cepat bertobat sebelum tanggal 23 dan 24 September. Menurut orang yang mati dan bangkit itu loh. Dan nanti 7 tahun dari 25 sekarang kan 7 tahun berarti 2032. 7 tahun itu masa penderitaan, masa kesusahan besar. Dan tahun 2032 Tuhan Yesus datang lagi sama kita yang sudah terangkat datang di Yerusalem. Makanya sekarang dipersiapkan, Israel mempersiapkan ini Yerusalem buat kita semua. Nah, ini betul apa tidak? Jangan takut. Kok semua serius amat lihat saya ini. Nanti tahu-tahu pulang sudah jual semua harta kekayaan. Tunggu tanggal 23-24. Salah khotbah ini. Enggak benar ini. Tapi memang kita juga menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kapan? Jangan dulu. Yang muda-muda yang belum menikah ini rugi. Luis mana Luis? Sudah dibawa dia. Nah itu Luis yang harus cepat menikah dulu. Sama Mbak Yanti ya. Mbak Yanti terlambat ini. Kapan menikah Anda? 24 kita sudah terangkat. Tapi namanya kita di dunia ini berjaga-jaga. Selalu evaluasi diri, aman? Ya sudah. Lanjut. Orang yang merdeka itu adalah orang merdeka, kuat dalam hadapi badai kehidupan. Kita harus kuat, jangan loyo. Ya, itu lagu-lagu lansia tuh. Siapa bilang lansia tidak berguna? Woi, kami kalau persekutuan itu semangat. Bangun pagi sembahyang buat anak cucu. Nah, makanya sekarang kita kalau sudah ada tuh peta dunia, doa buat anak cucu, doa buat dunia.
Jadi saudara-saudara, kuat. Fisik kita boleh lemah. Paulus mengatakan tubuh jasmania kita boleh berkurang, tapi tubuh batinia kita semakin dibaharui dari hari lepas ke. Orang yang merdeka kuat hadapi badai dalam hidup ini. Siapa yang tidak pernah hadapi badai? Kita semua pasti itu hadapi badai. Badai kita kadang-kadang datang gelombangnya besar, saudara-saudara. Seperti kapal nyebrang di Bali itu, tenggelam. Sekarang dampaknya apa? Kapal-kapal yang nggak kuat hadapi badai sudah tua-tua ditarik. Terjadilah kembali antrian puluh kilometer. Saudara harus kuat hadapi badai. Bapak Ibu punya badai dalam keluarga, amin. Badai dalam pekerjaan, badai dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan sosial kita, dalam banyak hal. Tapi Tuhan ada menolong, memberi kekuatan kepada kita, amin. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lanjut. Kita baca bersama Filipi 3 ini. Indah sekali ayatnya. 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, kita semua di sini bukan orang kaya. Kita punya pergumulan demi pergumulan, masalah keuangan naik turun begitu kan hidup kita. Tapi kita tahu kita bisa menanggungnya karena Tuhan beri kekuatan bagi kita. Amin. Kekuatan yang baru itu lebih penting daripada apapun juga. Dan anak-anak Tuhan selalu bersuka cita karena Tuhan ada dan memberi kekuatan. Kita lanjut saudara-saudara. Kuat hadapi badai. Nah, merdeka. K ini apa ya? 2-3. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang aman dalam lindungan Tuhan. Kalau saudara merasa belum aman, nah saudara mungkin belum merdeka. Karena kita bersama Tuhan kita aman. Mazmur 23 menjamin keamanan kita. Mari kita baca itu. Mazmur 23 ayat 1-6. Bagaimana mengalami amannya di dalam Tuhan, seperti apa? Tampilkan Alkitabnya, saya belum taruh. Kita Alkitab dulu. Apa yang kita alami? Mazmur 23 nyanyian tentang Tuhan adalah gembala. Mazmur Daud 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Itu pemeliharaan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan selama kita ada di dalam dunia. Salah demi masalah, Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, melindungi kita. Amin. Saudara, kalau merdeka, nyanyikan Mazmur 23. Semua itu suatu rentetan pengalaman perjalanan hidup yang panjang, saudara. Jadi Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini itu sudah lewati itu semua. Yang muda-muda ini belum. Yang muda-muda ini sukacita ya betul, tapi
mungkin belum dapat yang berat-berat itu ya. Lembah kekelamannya belum ada. Dia masih di padang rumput hijau saja. Air tenang, karena mungkin warisan dari orang tua. Betul? Tapi dia belum dihantam badai-badai yang besar kan. Lembah kekelaman yang menakutkan kan belum ada kan. Tapi nanti ada masanya juga mereka akan hadapi. Dan selama kita hidup, begitu banyak masalah demi masalah, silih berganti. Tapi beda kita dengan orang-orang yang belum merdeka. Orang-orang belum merdeka, mereka hidup takut, gelisah, kecewa, putus asa dalam dunia. Tapi anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam dunia ini karena bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap komitmen bersama. Aku mau cinta Tuhan, aku setia dengan Tuhan. Dia sumber segala-galanya, dia pertolonganku, dia kekuatanku. Aku aman dalam Tuhan. Dan terakhir Mazmur itu mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang masa sudah pulang ke rumah Bapa. Saudara, aman dalam lindungan Tuhan. Kesimpulan bagi kita baca bersama-sama. Ada merdeka di sana. Kesimpulan dari semuanya 2-3, kita telah mengalami pembebasan dari dosa. Kini kita hidup tinggal erat dengan Tuhan, rajin melayani Tuhan, hidup dengan iman sambil evaluasi diri atau berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan, kuat hadapi masalah karena kita aman dalam penyertaannya yang ajaib. Jadi kita merdeka, amin.